Jadi tuh saya sepanjang perjalanan tuh dihantam terus. Jadi tuh saya ngeliat orang yang disiksa dengan orang yang sama, tapi posisinya itu saya berhadapan di lapangan. Lapangannya tuh luas banget, lapangannya luas, orang banyak. Di depan saya tuh orang banyak, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mas Ton di channel YouTube Alur Kehidupan. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Pada episode kali ini, studio Alur Kehidupan kedatangan seorang tamu di mana beliau ini pernah mengalami mati suri. Apa saja yang dialami dalam proses mati suri tersebut kali ini akan di-share ke kawan-kawan Alur Kehidupan. Langsung saja kita kenalan dengan narasumbernya. Halo Mbak Dea, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih sudah hadir di studio. Sama-sama Mas Ton. Oke, Mbak Dea ini konon katanya pernah mengalami mati suri ya? Boleh diceritakan nggak sih Mbak? Perjalanan ke mati suri itu seperti apa sih? Gimana ya? Jujur ya, ini selama hidup saya baru di sini. Saya cerita pengalaman ini. Spesial banget kawan-kawan. Berarti baru kali ini membuka pengalaman itu, menceritakan pengalaman itu? Iya. Terima kasih. Menarik banget nih. Iya, baru kali ini karena ada beberapa temen juga yang punya channel minta suruh cerita. Jujur saya nggak pernah. Nggak mau. Oh, terima kasih sekali ini. Jujur ya. Ya berarti di sini untuk pertama kalinya ya. Ya bolehlah kita berbagi. Yang ambil yang positifnya aja. Benar. Jadi boleh di ini Mbak Dea seperti apa sih? Tahun 2009 ya waktu itu saya sempat pernah mengalami dalam hidup tuh down. Ya maksudnya ya down banget lah dalam hidup itu, ngalamin yang namanya apa ya kata-katanya tuh bingung. Terpuruk mungkin ya? Iya kayak gitu ya, maksudnya ya pokoknya berada posisinya di bawah, kayak roda berputar lagi di posisi bawah. Di bawah banget. Jadi apa saya harus cerita dari awal apa gimana ya Mas? Harus dong. Jadi biar penonton itu juga tahu secara kronologisnya itu seperti apa sih? Oke. Jadi saya begitu di tahun 2009 itu saya pernah ngalamin yang namanya gagal rumah tangga. Gagal rumah tangga, terus di situ siapa sih orang nggak ada yang mau gagal, ya kan? Pasti orang apapun bentuknya, nggak cuma rumah tangga, nggak cuma pekerjaan, nggak cuma karir, itu nggak ada yang mau gagal. Tapi di situ semuanya lancar, sukses, berhasil. Betul. Saya ngalamin gagal, di situ saya down. Sempat pelarian saya itu bukannya pelarian ya, tapi mencoba untuk menghibur. Jalan sama teman-teman saya, pergi kemana gitu rame-rame. Sampai akhirnya saya ngerasa kok capek ya. Pergi jalan kayak gini capek badan, capek tenaga, capek waktu gitu karena nggak ada tujuan. Iya, cuma pengen pelampiasan, pengen nge-refresh. Maksudnya nggak pengen lupakan gitu kan. Terus udah ngerasa capek, ya mudah-mudahan omongan saya nggak kurang adanya seperti ini yang saya alamin. Real story. True story. Alhamdulillah true story.
Pokoknya sebelum kejadian itu tuh saya ingat banget, saya masih kerja waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan swasta kan, di daerah Panglima Polim. Sebelumnya saya ngerasa cuma ingetnya tuh dosa gitu. Jadi saya di rumah saya nangis, saya di tempat kerjaan saya nangis, saya sama teman saya nangis. Yang ada tuh nangis cuma kalau kena kepikiran tuh dosa. Sampai satu ketika yang ada di pikiran saya, apa umur gue gak bakalan panjang gitu. Sampai berpikir seperti itu. Iya, karena ya pikiran tuh kayak disenggol tuh sisi dosanya kita, kayak apa yang udah pernah kita lakuin, apa yang kena, nah kayak gitu. Jadi disenggol tuh sisi itu, apa umur gue gak bakalan panjang. Jadi sempat ngerasain tuh ngalamin minta maaf sama temen. Kalau gue punya salah gue minta maaf, kalau gue kayak gitu sampai kenapa sih sampai terakhir itu sesuatu yang aneh ya mungkin karena ya mikirnya apa umur gue nggak panjang gitu kan. Terus akhirnya saya waktu itu mau berangkat kerja, saya ke ibu saya minta maaf sama ibu saya. Ibu saya nanya, kamu kenapa, kamu bikin dosa apa? Nggak bikin apa-apa, terus kenapa minta maaf? Biasanya kan kalau kita minta maaf itu kan karena kita berdosa ngelakuin apa. Ibu saya sempat berpikirnya kamu ngelakuin apa. Ya saya kan nggak berpikir yang saya ngelakuin apa, cuma ingetnya cuma dosa doang. Ya saya bilang nggak ada bikin apa-apa, yang inget cuma dosa dan minta maaf. Ibu saya tuh cuma bilang ya udah banyak istighfar. Jadi sepanjang perjalanan saya berangkat kerja tuh istighfar, nangis, bawa motor nangis, di jalan nangis, istighfar sampai ada di lampu merah Bangka ya, McD Kemang. Itu kan Duren 3 kalau mau ke arah Panglima Polim kan saya tinggal lurus tuh. Jadi lampu merah tuh saya hijau. Saya lewat dong pagi tuh kan. Saya lewat dong, harusnya kan saya nggak berhenti. Hijau saya jalan, katanya dari sebelah kanan saya tuh dia harusnya merah, dia mobil Alphard. Itu saya nggak tahu ya posisinya itu apa dia nganter anak, apa dia buru-buru segala macam. Kayaknya sih ngejar waktu kencang, tapi saya ngerasanya tuh saya nggak ketabrak gitu. Nggak ketabrak, nggak ngerasain badan saya jatuh di motor, nggak ngerasain saya ditabrak mobil itu, saya lecet segala macam, saya nggak ngerasain, cuma saya nggak apa-apa, badan saya nggak apa-apa. Tapi katanya ibu saya, katanya keluarga saya posisinya saya di rumah sakit, di ICU. Setelah kecelakaan itu? Iya, di ICU itu saya 3 hari katanya. Padahal saya ngerasa saya nggak apa-apa. Saya bangun pun yang saya tahu walaupun saya ada di rumah sakit dengan ini yang komplit, tapi saya nggak ngerasa lecet, nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa apa badan. Sehat gitu aja ya? Nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada rasa yang sakit dalam, apa ngerasain memar apa gimana tuh nggak ada. Berarti kecelakaan ini tuh cikal bakal awal mula mengalami mati suri itu? Iya, 100% yes. Jadi saya kalau orang bilang katanya nggak sadar, tapi saya ngerasanya saya kayak tidur tuh mimpi. Cuma mimpinya tuh kayak dalam jangka waktu yang seminggu itu saya ngimpi malam Senin. Malam Senin itu saya ya nggak tahu ya, entah saya nggak bisa ngegambarin itu apa ada di mana, itu posisinya seperti apa, itu bentukannya kayak gimana, saya nggak bisa ngomong itu di mana karena saya belum pernah kerana ngalamin yang mati beneran ya. Jadi entah di perut bumi, entah di dalam lahar, entah di dalam apa sih neraka apa gimana, saya kan nggak tahu, belum pernah jangan belum siap. pasti tapi cuma belum siap saat ini. Jadi kayak apa ya, bulat terus saya diri sebelah saya tuh kayak ada laki-laki pakai baju, seingat saya sih pakai baju putih, tapi saya nggak tahu mukanya, saya cuma dengar suaranya aja. Jadi di situ tuh kayak saya tuh dikasih gambarannya ada orang yang disiksa, ada orang yang itu gambar-gambaran itu seperti itu. Jadi kalau dibilang bahasanya gini, kalau kamu mungkin kalau bahasa umumnya yang kita bisa terima logikanya gini, kalau kamu mencuri hasilnya nanti kamu begini loh, kalau kamu nipu kamu hasilnya begini loh, kalau kamu
ngambil hak orang, kamu hasilnya siksaannya tuh begini. Itu nggak diomongin yang nanti kalau kamu bohong, nanti kamu begini. Kalau kamu nauzubillah min dzalik ya, astagfirullahaladzim ya, jangan sampai. Ini kan hanya gambaran aja. Kalau kamu zina, ibaratnya gitu. Kalau kamu zina, ini nanti hukumannya tuh begini. Jadi gambaran apa yang kita lakukan di dunia itu di akhiratnya tuh seperti ini. Jadi tuh saya ngelihat orang yang disiksa. Jadi ya entah maksudnya gimana ya gambarinnya ya. Kayak entah di belakangnya itu bara, entah di belakangnya itu lahar, entah di belakangnya itu lampu yang warnanya merah segala macam. Pokoknya antara merah, antara orange, antara apa. Jadi kayak model, aduh gimana ya, entah bara, entah api, entah apalah, saya nggak ngerti lah. Pokoknya seperti itu. Cuma dibilang seperti itu, kalau kamu ngajarin ini, kamu begini, kamu begini. Jadi itu jadi apa ya? Yang saya tangkap pada saat itu kan malam Senin. Seingat saya tuh saya ngimpi, baik lagi saya ngimpi. Jadi itu malam Senin, malam Kamisnya saya ngimpi lagi dengan orang yang sama, tapi posisinya itu saya berhadapan di kayak di lapangan. Lapangannya tuh luas banget, lapangannya luas, orang banyak. Di depan saya tuh orang banyak, tapi saya nggak ngeliat mukanya. Yang saya lihat tuh cuma gambaran kayak bayangan. Yang itu kayak orang berbaris. Bayangan. Kayak menunggu antrian gitu. Nggak tahu deh, pokoknya itu kayak entah di lapangan bola, entah kayak gimana. Pokoknya saya ngeliat cuma kayak kepala gitu. Tapi bentuknya tuh di bayangan. Nggak kelihatan ada mukanya, ada itu tuh nggak kelihatan seperti itu. Jadi sebelah kanan tuh karena saya berhadapan sama mereka, saya ngerasanya tuh sebelah kanan tuh terang banget, kayak dikasih lampu apa dikasih sinar apa kayak gimana. Di tengah-tengahnya itu ada yang terang, ada yang gelap di tengah. Sebelah kirinya tuh yang kayaknya tuh barisannya tuh orang-orang tuh bayangan tuh gelap semua. Itu. Ya, mungkin penggambaran itu padang mahsyar mungkin bisa jadi ya. Wallahu alam. Iya. Kita kan nggak tahu. Iya. Tapi kalau dari cerita-cerita dari pelajaran agama kan seperti itu ya. Ya pokoknya di saat itu sih nggak ada omongan yang beliau ini nemenin saya tuh, nggak ada omongan yang begini tuh nggak ada. Cuma hanya diperlihatkan aja diajak. Cuma diliatin doang, dikasih tahu kayak dari mimpi yang kemarin ini apa namanya? Lanjutannya gini gitu. Terus ketemunya nih malam Jumat. Jadi mimpi saya tuh nih malam Jumat. Saya malam Jumat itu ngimpi lagi, tapi posisinya saya itu bawa kendaraan, kayak saya tuh bawa mobil. Tapi mobil saya yang saya kendarai itu kayak rusak gitu. Maksudnya entah kena angin, entah apa, pokoknya sepanjang perjalanan saya itu banyak banget cobaannya. Yang waktu saya bawa mobil itu entah ditabrak, entah ya pokoknya gimana ya ngejelasinnya ya. Pada saat saya bawa kendaraan itu, saya ngerasa mobil itu harus saya kendarai sampai aman, karena saat saya mengendarai, saya nyetir itu mobil, banyak banget cobaan yang saya rasain. Apa aja? Iya bentukannya entah saya dihajar apa dari depan, tiba-tiba nanti mobilnya ada yang penyok, ada yang apa. Jadi posisinya tuh kayak mobil sedan, tapi setirnya tuh setir kita di kanan kiri sih? Kanan ya. Posisinya itu di kanan tuh yang atas saya tuh yang nggak ada masalah. Jadi maksudnya kayak atap mobilnya itu setengahnya udah rusak gitu. Yang sebelah kiri saya tuh kacanya udah nggak ada, kerangkanya udah nggak ada. Depan saya juga kayak kaca mobil kayak setengahnya tuh yang udah nggak ada. Sebelah pokoknya bagian saya doang. Posisi driver aja nih yang masih utuh. Yang masih aman. Orang atapnya itu kayaknya sempoak gitu. Tapi atas saya masih ada. Seperti itu yang saya alamin. Jalan kayak apa ya? Entah di jalan seperti apa saya nggak tahu. Pokoknya tuh muatnya cuma satu mobil, cuma banyak ada kayak model bangunan itu, nggak tahu itu di mana, nggak tahu itu seperti apa. Ketemulah kayak lapangan lagi. Itu saya sepanjang perjalanan tuh kayak dihantam terus. Tapi saya berusaha untuk jalan. Pokoknya ini jalan keluar nih pasti ada, pasti ketemu lagi kayak lapangan bola, entah lapangan apa, posisinya yang gelap, terus kayak apa sih angin tornado ya,
angin yang wus, itu ke pasir. Jadi penerangannya itu cuma dari lampu mobil saya doang. Itu saya muter harus cari jalan keluar. Ini bisa keluar. Cuma ketemu dihajar sama angin, dihajar sama debu, sama pasir segala macam tuh kayak gitu. Pokoknya saya harus keluar dari tempat ini, saya harus keluar, ketemu jalan keluar. Muter itu, alhamdulillah tidaklah saya ketemu jalan keluar. Jadi kayak model baik lagi yang tadi saya bilang, saya nggak tahu itu di mana, kayak bangunan, entah rumah, entah apa, jalannya cuma satu doang, ketemu lampu merah, saya nanya kan, ada bengkel nggak? Ada di depan. Sosok yang ditanya itu? Nggak ada. Gambarannya apa? Nggak ada, cuma saya feeling saya tuh saya nanya, berpikirnya juga di depan pasti ada bengkel. Jadi tuh saya nggak ketemu orang, sebenarnya nanya ini ada bengkel nggak sih, ini ada ini nggak sih, kayak gitu loh. Pokoknya di depan tuh ngerasa feelingnya tuh depan ada bengkel. Ketemu lampu merah, saya parkir. Setiap saya ketemu yang itu tuh nggak ketahuan wujud, tapi kayak saya komunikasi. Mungkin dari batin mungkin. Nggak ngerti deh. Cuma bilang ini minta dibenerin, saya pulang. Posisinya saya pulang kan, apa ya? Kayak saya tuh masuk ke rumah saya, yang jelas sih saya pas ada saya di depan kamar saya, tapi saya posisinya ini saya tidur tuh, tapi saya agak tinggi gitu loh. Saya cuma ngeliat itu kok badan gue tidur badan gue kok tidur di tempat tidur itu. Padahal itu posisinya di rumah sakit. Nggak tahu kan posisinya kan saya ngimpi, cuma pas saya bangun ya itu ada di rumah sakit. Ibu saya bilang 3 hari gitu doang. Tapi saya ngerasain nggak ada apa-apa, cuma ngimpi doang. Jadi yang dipikir tuh nggak tahu kita di rumah sakit, nggak tahu kita kondisi seperti apa. Cuma saya ngerasainnya ya udah saya tidur, saya ngimpi. Dan ketika kembali lagi itu ngelihat raganya itu sudah ada di rumah sakit. Di kamar rumah saya, di kamar saya, di rumah. Makanya saya bilang saya pulang, saya ngelihat kayak badan saya tinggi, itu saya ngelihat kok badan saya tuh tidur di tempat tidur. Nah itu kok badan gue tidur tempat tidur gitu. Itu tuh saya ngeliat, saya pulang tuh saya ada di rumah, ada di kamar. Gitu mas. Mengerikan ya. Iya. Penggambaran orang mati suri itu seperti itu ya sebenarnya. Ya mungkin pengalaman orang beda-beda ya. Tapi yang saya alamin tuh seperti itu tahun 2009. Kalau dari cerita ibu kan selama 3 hari itu di rumah sakit itu dengan yang posisi emang separah apa sih kalau saya nggak ngerasain ada apa-apa, saya nggak ngerasain saya ditabrak mobil, saya nggak ngerasain badan saya lecet, saya nggak ngerasain posisi saya jatuh, saya nggak ngerasain. Pokoknya saya ingetnya cuma saya mau berangkat kerja di lampu merah, udah saya mau jalan. Maksudnya posisi saya hijau, saya jalan itu doang. Nggak inget katanya orang ditabrak, nggak inget ditabrak mental, nggak inget katanya ini. Cuma taunya itu ada mobil dari sebelah kanan, udah. Tapi saya ngerasa saya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, maksudnya nggak lecet, nggak ada apa kok tiba-tiba saya di rumah sakit juga walau saya nggak ngerti. Itu yang sampai sekarang ya saya nggak tahu. Nggak tahu jawabannya. Nggak tahu. Kayak Mbak kira-kira setelah mengalami kejadian mati suri itu ada hal aneh apa sih mungkin perubahan yang terjadi pada diri Mbak ini sebelum atau dalam hal apapun? Dalam hal mungkin perilakunya yang menjadi lebih waspada atau lebih memperbaiki perilaku lah atau apa mungkin? Lebih apa ya? Lebih sensitif kali. Tapi saya berusaha untuk normal. Dulu saya banget nggak mau dengan kondisi yang sebetulnya sih seperti itu. Waktu saya ngalamin bapak saya meninggal ya tahun 99. Itu sudah mulai rasa sensitif. Tapi saya mengelak. Pengen normal, gue nggak pengen begini, gue pengen normal karena ada satu sisi yang bikin kok gue susah ya berteman kalau kayak gini, kok gue ngerasain nggak nyaman ya berteman kalau begini gitu. Jadi pengen kayak orang lain lah gitu. Dan itu waktu bapak saya meninggal kan 99. Dari bapak saya meninggal itu sebetulnya saya sudah merasakan hal-hal seperti itu. Tapi saya mengelak sampai ketemu lagi itu tahun 2009 yang saya ngalamin kondisi yang mati itu. Gitu. Jadi bisa dibilang mungkin indigo atau
Nggak tahu indigo tuh kayak gimana, saya juga nggak paham. Orang bilang indigo, saya nggak ngerti indigo. Cuma apa ya, lebih ke diri kali ya. Maksudnya gimana ya penjelasannya ya, saya bingung ya ngejelasinnya. Ada beberapa pengalaman saya yang misalnya nih, dulu waktu saya pernah kerja di infotainment, flashback ke belakang, ini tempat apa, ini tempat gimana, ini dulunya seperti apa, seperti itu. Cuma akhirnya nggak mau, nggak, gue pengen normal itu kan kayak gitu. Karena itu kan, ya pokoknya dari bapak saya meninggal itu ya dari situ yang saya ngalamin misalkan kita kerja kemana, pergi kemana gitu kan, ketemu orang di mana, ketemu rumah, ketemu bangunan, terus kita kayak duduk gitu kayak orang yang bengong, flashbacknya ke ini dulu nih begini gitu. Lebih tajam secara instingnya. Itu yang saya bilang, saya nggak mau kayak gini karena mengganggu juga loh mas, mengganggunya. Pernah saya kerja di daerah Meruya. Itu kalau pulang kan namanya kerja yang seperti itu suka tengah malam, suka malam. Dan inget banget pada zaman itu, pada saat itu yang namanya Jalan Raya Panjang Kebon Jeruk itu buat arena balap-balapan motor. Pasti yang namanya arena balapan motor liar banyak kecelakaan ya kan. Yang gimana itu saya ke distriknya itu yang seperti itu, yang itu bikin saya nggak mau sebetulnya dulu. Capek. Ya, makanya saya berusaha untuk aku pengen normal. Pengen normal. Seperti manusia. Aku pengen normal ya, kayak gitu. Aku pengen normal, gue nggak pengen begini ya, seperti itu. Mencoba berdamai. Mencoba berdamainya ya jadi panjang sebenarnya mas. Nggak apa-apa. Santai ini, obrolan santai. Mencoba berdamai dengan kondisi saya. Dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Akhirnya saya nerima kalau emang ya karena apa ya, kayak teguran-teguran itu tuh ada. Teguran-teguran itu pasti apa ya, dapat lah ya. Sampai akhirnya ya udahlah, saya terima gitu, saya ikhlas. Kalau emang ini baik ya udah saya terima. Kalau emang ya, ini tidak, tolong dijauhkan. Itu doang. Akhirnya saya berdamai dengan diri sendiri dan itu lebih enak sih ya, lebih nyaman. Iya, ambil sisi positifnya. Yes, gitu. Oke. Terima kasih. Yes. Sudah hadir di studio. Sama-sama. Semoga cerita-cerita ini bisa diambil hikmahnya sama kawan-kawan Iya. Karena pasti kan juga di luar sana banyak banget teman-teman juga yang ngalamin hal yang sama ya. Cuma ya udah kita nikmatin aja, jalanin hidup aja lah gitu. Betul. Yang penting tahu remnya, tahu apanya, tahu dan batasan. Tahu batasan karena juga itu boleh nambahin sedikit kan ya. Jadi saya sejak kejadian itu saya jadi ada rem di diri sendiri. Jangan nggak begini, orang mau jadi gini. Bukan berarti saya munafik ya, atau saya juga banyak dosa, saya juga banyak kekurangan, saya juga banyak introspeksi diri, harus banyak ngaca diri. Yang penting dalam hidup saya nggak mau ngecewain orang, nggak mau nyakitin orang mau nyakitin, mau ngecewain, mau gimana, terserah, yang penting bukan saya. Itu aja sih. Banyak banget yang terjadi, yang jadinya kayak pemanfaatan, kayak gini, tapi biarin aja. Nanti pasti akan ada hukum alam dari semesta, itu aja. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama sudah datang ke sini. Sama-sama Mas Don. Terima kasih buat kawan-kawan Alur Kehidupan yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kami di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Buat kawan-kawan yang punya cerita misteri, cerita horor maupun cerita spiritual, boleh menghubungi kami melalui email alurkehidupan25@gmail.com atau di nomor WhatsApp berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.